nabiyir rahmah wa syafi'al ummah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saudaraku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Dan kita diperintahkan olehnya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, tidak takabur, perilakunya jujur, perkataannya jujur. Insya Allah kita menjadi hamba yang makmur. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, minaz zulmati ilan nur, yakni syariat agama Islam. Hadirin Bapak, Ibu, juga para dai-daiyah Lampung yang dirahmati Allah. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, kemudian aku beri gaji untuknya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah korupsi. Korupsi adalah suatu hal penyelewengan hak atau wewenang untuk kepentingan pribadi dan mengkhianati amanat rakyat. Lebih dari itu, korupsi adalah perilaku kejahatan yang luar biasa dan perilaku kejahatan yang menghancurkan kemakmuran negara. Kalau tidak ada korupsi, pasti kemakmuran negara akan lebih terjamin. Pemerataan pembangunan lebih mudah kita wujudkan. Betul? Negara kita Indonesia ini kan negara demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Ada pembayaran pajak yang bayarkan rakyat. Betul? Ada pembayaran PBB, itu juga kan dari uang rakyat. Betul? Uangnya dikumpulin sama pemerintah untuk bangun negeri ini. Malah uangnya digrogotin sama tikus-tikus berdasi. Saya tidak habis pikir, kenapa mereka para koruptor tega melakukan tindakan keji dan tidak berkemanusiaan ini. Selain itu, akibat dari korupsi, kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin menjadi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang seharusnya ditegakkan dikorupsi untuk kebenaran orang-orang tertentu. Hak-hak yang sebenarnya milik mereka rakyat kecil dikorupsi digunakan untuk kesenangan dirinya sendiri dan keluarganya. Kita harus menyadari hadirin dan mengerti bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang merusak tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, marilah kita jihad memberantas korupsi. Setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi. Pertama, kita teguhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Status dan jabatan, jangan sampai hukum itu seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lalu yang ketiga adalah harus ada komitmen dari puncak pemimpin suatu negara. Hal ini sesuai dengan janjinya yang terangkai dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, demikian janji Allah apabila kita beriman dan bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.